Oleh karena itu, pahamilah Islam atau syariah atau Al-Quran hadis dengan paham para sahabat-sahabat Nabi, terutama Khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Itu saran saya. Untuk qiyam di sini saya singkat saja. Yang pertama, cintailah. Yang pertama, nomor 1, cintailah bahasa Arab. Nahwu shorof harus dicintai. Karena dengan cinta kita tahu, ya, sebagai umat yang normal waras, dengan cinta kita tahu apa yang kita lakukan. Dan saya tahu cinta ini banyak orang yang tidak tahu kata cinta, ya. Kata cinta ini banyak orang yang tidak mengerti madmun atau dilalah daripada cinta. Saya sebut saja, cinta itu adalah ad-tudkhiyah. Cinta adalah pengorbanan. Siapa yang tidak berkorban maka tidak cinta. Ya, setiap orang yang tidak cinta, setiap orang yang tidak berkorban maka dia tidak cinta, walaupun lisannya berbusa mengatakan cinta, cinta, cinta. Ya, banyak orang. Jadi orang yang tidak cinta mungkin berkorban, tapi orang yang tidak berkorban tidak mungkin dia cinta. Jadi yang pertama, nomor 1 adalah cintailah bahasa Arab atau NSL. Yang kedua, utamakan. Utamakan ini tentu kita paham karena ini bahasa Indonesia. Artinya setiap kita luang, kemanapun kita pergi, dimanapun kita nongkrong nyantai, bawa pelajaran yang hubungannya dengan NSL, nahwu shorof lughat. Utamakan, didahulukan. Dan dalam hal ini tentu ketika orang yang banyak mengikuti majelis taklim, banyak mengikuti pelajaran, usahakan pelajaran-pelajaran lain digeser. Ya, digeser. Karena NSL ini sangat berhubungan sekali dengan Al-Quran dan hadis, bahkan dengan surga dan neraka. Yang ketiga, rajinlah membuat catatan-catatan atau mengadakan latihan-latihan. Jadi kita di dalam belajar bahasa Arab ini harus latihan. Ketika sendirian di kamar bicara dalam 2 bahasa, ya, di kamar dimanapun kita sendiri gunakan waktunya. Umpama apa yang kita lihat dimanapun kita berada, kita kan membayangkan, oh sajar, pohon sajar. Kalau 2 pohon sajarotani, kalau 3 pohon apa ya? Asjar. Oh begitu. Kita lihat lagi tembok. Tembok itu bahasa Arabnya apa ya? Jidar. Wakada dan seterusnya. Kita apapun yang kita lihat kita sendiri. Jangan di pasar, nanti dibilang orang gila, ya. Kita sendiri di kamar, di depan rumah, di jalan, di TV barangkali. Terus hati kita, pikiran kita terus menerjemah seluruh yang kita lihat. Dengan begitu, kita telah mengadakan latihan-latihan dan membuat contoh-contoh yang kaitannya dengan NSL. Yang ketiga, yang keempat, ya, hargai bahasa Arab dengan semahal mungkin. Kita tahu ketika kita menghargai sesuatu, maka dengan kita mampu menghargai, kita akan membuat sesuatu tersebut menjadi mahal, ghali di dalam hidup kita, ya. Dan bahasa Arab ini, ya, sangat-sangat mahal sekali, ya, bagi orang yang ngerti, ya. Sampai di dalam itu dijelaskan, di dalam Alfiya Ibnu Malik kalau tidak salah dijelaskan, wan nahwu aula awwala ay ulama idzil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahwu ini nahwu shorof wa ma yata'allaqu bihi ma ilmu lughat. Ini aula, yang pertama, yang penting, yang berharga, ya. Awala ayu ulama, yang diutamakan, didahulukan untuk diketahui. Sebab, ya kan, idzil kalamu dunahu lan yuf, idzil kalamu kalamullah, Al-Quran hadis. Hadis itu kalamullah, awas, ya. Hadis itu adalah kalamullah atau wahyu, awas. Ini perlu diperhatikan. Jadi nahwu shorof itu perlu dikedepankan bagi orang yang beragama Islam. Harus dan harus. Kalaupun ada kuliah di tempat lain, tetapi harus menempatkan ilmu nahwu ini semahal mungkin, ya. Contoh kitab Jurmiyah kita hargai 1
triliun dolar dalam hati kita. Jadi dengan begitu kita tidak mau meninggalkan. Kita punya dompet diisi 100 juta. Apa mungkin dompet kita ditaruh di tempat sembarangan? Nggak mungkin. Itu dunia nyata ya. Dan di dalam ilmu agama itu selalu bisa diukur dengan dunia nyata bagi orang-orang yang sudah mendalami dan luas ilmu agamanya. Jadi harus kita hargai ilmu nahwu saraf dengan semaksimal mungkin ya. Sehingga kita merasa kalau pergi dari rumah tidak membawa secari kertas, catatan atau buku atau di HP catatan, kita akan kecewa, rugi, takut, khawatir. Seperti bagaimana dompet kita kalau ada isinya 100 juta atau 50 juta, taruh dompet isinya 10 juta. Ya, bagi ibu-ibu yang punya tas ada uangnya 10 juta atau 20 juta, saya kira tas ini tidur pun akan akan ditiduri gitu ya. Saya ingat ketika saya mau hijrah ke Jambi, saya kasih anak saya sekitar uang 30 juta. Ya, anak saya belum punya rekening saat itu. Kata tetangga itu, anakmu itu kemana pun bawa tas katanya. Tas apa itu katanya? Kemana saja dia tidur, kemana kata main ke teman. Ya saya tahu ada tasnya sekitar 30 juta. Dia takut hilang karena uang itu uang untuk hijrah. Kalau uangnya hilang, hijrahnya jadi bangkrut gitu. Nah, ya. Yang kelima, ya, membayangkan betapa ruginya ketika orang tidak memahami Al-Quran dan hadis. Sangat-sangat rugi. Ya. Sangat-sangat rugi. Hidup satu kali, hidup hanya sementara, hidup hanya ujian, hidup hanya cobaan, hidup hanya penjara, hidup hanya amanah, hidup hanya tanggung jawab, hidup hanya amal. Ketika kita tidak memahami ilmu nahwu dan saraf, maka kita ini akan menyesal selama-lamanya. Selama-lamanya. Pasti itu. Pasti ya. Kok tahu? Bukan begitu ya. Ulama salaf menjelaskan seperti itu ya. Bahkan secara umum Allah berfirman di dalam Al-Quran, ayaksabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja? Dan banyak ayat yang menjelaskan bahwa manusia ini di dunia ini diawasi, dikontrol, dicatat, diminta pertanggungjawaban ketika setelah mati. Bahkan dalam satu hadis dijelaskan, la yazalu qudama abin hatta yus'ala an arba'in. Esok nanti siapapun kita akan ditanya oleh Allah satu persatu tanpa penerjemah. Saya, ya, kemudian seluruh yang lain di grup akan ditanya oleh Allah SWT langsung tanpa penerjemah. Satu persatu akan ditanya 4 masalah, dan maka kita harus tahu itu ya. Oleh karena itu bahasa Arab adalah kunci, bahasa Arab adalah rumus, bahasa Arab adalah jalan, bahasa Arab adalah jembatan, bahasa Arab adalah segala wasilah untuk menjadikan kita dan seluruh keluarga kita sampai hari kiamat menjadi orang-orang yang insya Allah mendapatkan ridha Allah. Karena dengan bahasa Arab kita mampu mengetahui jalan yang benar dan jalan yang tidak benar secara umum. Selanjutnya nomor 6 mungkin ya, kalau tidak salah, kita harus mencontoh bayi. Kita harus mencontoh bayi, anak kecil di sekitar kita dimanapun, atau bahkan anak kita yang bayi, yang masih punya anak. Lihat bayi di bumi ini yang jumlahnya berapa? Ratusan juta ya. Satu hari itu mungkin ada berapa? 1 juta bayi ya. Satu hari itu 1 juta bayi di bumi ini atau lebih ya. Nah, bayi ini tidak ada yang gagal di dalam belajar bahasa. Bayi ya, dimanapun tidak ada yang gagal mempelajari bahasanya tanpa guru. Bagaimana dia belajar? Kita belajar dari dia, fokus, bersih otaknya, tidak macam-macam, tidak merepotkan diri, maka bayi dalam 3 tahun, 4 tahun sudah mampu berbicara. Karena dia ini sungguh-sungguh di dalam belajar. Karena bayi ketika dia gagal mempelajari bahasanya, dia akan sengsara hidupnya. Ya, jadi contohlah bayi atau anak kecil sekitar kita bagaimana dia belajar bahasa yang tanpa guru. Dia justru menjadikan semuanya adalah guru. Ketika itu bayi dalam waktu 3 tahun, 4 tahun sudah bisa berbicara dengan baik, baik Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa manapun. Ya. Kemudian nomor selanjutnya nomor 7,
kita harus merasa takut kalau kita gagal di dalam berbicara bahasa Arab. Kita harus takut, harus cemas, harus sedih, harus merasa rugi, kita harus